kajian rutin kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Talib. Abu Talib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bersama bahwa beliau adalah manusia yang paling ridha akan takdir Allah. Manusia yang paling bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Manusia yang paling bisa sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Tetapi beliau juga memiliki sifat kemanusiaan karena beliau seorang manusia. Cuma bedanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu, sedangkan kita tidak dikasih wahyu. Sisi kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ada. Beliau merasakan seperti yang manusia rasakan pada umumnya. Beliau lapar, beliau juga sakit, beliau juga perih karena luka. Beliau juga sedih, beliau juga senang, manusiawi, betul ya? Nah, di antara peristiwa yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa bersedihnya adalah kejadian yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian ini nih. Kemarin sudah kita bahas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Betul? Nah, tahun ke-10 kenabian ini, akhir pemboikotan selesai, terjadi dua peristiwa yang sangat menyakitkan, bahkan tiga. Wafatnya Abu Talib, tidak lama berselang wafatnya istri Nabi yang sangat beliau cintai, Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ditolaknya beliau ketika beliau berdakwah di kota Taif. Ini luar biasa, Masya Allah. Nah, di antara peristiwa yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini, yang membuat beliau sangat bersedih adalah wafatnya paman beliau, yaitu Abu Talib. Dan tambah menjadikan beliau bersedih adalah paman beliau wafat dalam keadaan agama jahiliyah. Bukan dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam. Tidak. Jadi meninggalnya paman beliau sudah menjadikan beliau sedih. Betul ya? Ditambah lagi meninggalnya paman beliau dalam keadaan agama nenek moyangnya, yaitu agama jahiliyah, menyembah berhala. A'udzubillah min dzalik. Nah, padahal kita tahu bersama saya mau tanya, dari umur berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh pamannya? Dari umur berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh pamannya Abu Talib? Hah? Umur berapa? 5, 6, mana lagi? Tembak-tembakan. 8 tahun. Pada umur 8 tahun. Bayangkan dari umur 8 tahun sampai beliau menerima wahyu di umur 40 tahun, betul ya? Kemudian ketika umur 40 tahun tersebut beliau berdakwah kurang lebih tadi 10 tahun. Dan pamannya mendukung dakwah beliau luar biasa. Walaupun Allah takdirkan pamannya tidak masuk Islam sampai meninggal. Maka ini menjadikan Nabi SAW bersedih luar biasa. Subhanallah. Dan kita mengetahui bersama paman beliau ini, Abu Talib, sangat cinta kepada keponakannya. Sehingga benar-benar mau pasang badan kepada orang-orang Quraisy yang mau mengganggu, bahkan mencolek Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada yang berani. Karena itu kita akan sebutkan apa? Di antara yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy leluasa untuk apa? Mengganggu Nabi SAW dalam fisik dan juga psikis. Ketika pamannya meninggal, tambah lagi luar biasa tuh gangguan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Selain Abu Talib,
paman Nabi SAW yang lain siapa lagi namanya? Hah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi yang masuk ke dalam Islam. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi pun yang masuk ke dalam Islam pula. Jadi ada dua paman Nabi yang masuk ke dalam Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi yang beriman mati dalam keimanan. Jadi sahabat. Ini golongan pertama dari paman Nabi. Paman Nabi yang kedua mendukung dakwah Nabi, menyokong dakwah Nabi, tapi tidak masuk ke dalam Islam. Ini nih, Abu Talib. Dan paman Nabi yang ketiga yang menolak dakwah Nabi mati-matian luar biasa. Bahkan yang paling pertama menentang dakwah Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Sampai Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran satu surat khusus untuk dia. Tapi isinya semua celaan. Abu Lahab. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Nah, ini berarti 4. Saya mau tanya. Selain 4 ini, ada lagi nggak paman Nabi? Selain 4 ini, ada lagi nggak paman Nabi? Hah? Yang disebutkan dalam riwayat, dalam sirah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, 4 ini yang paling terkenal memang. Jadi para ulama menyebutkan selain dari 4 ini, paman Nabi ada lain. Contoh ada yang namanya Al-Harith. Ada paman Nabi namanya Al-Harith. Ada yang namanya Abdul Ka'bah. Ada yang namanya Abdul Ka'bah. Ada juga yang namanya Al-Muqawwim. Ada juga yang namanya Dirar. Ada juga yang namanya Kutham. Macam-macam banyak. Tapi ketika Rasul SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, 4 paman inilah yang disebutkan dalam sirah-sirah, dalam kitab sirah. Maka sebagian ulama mengatakan, 4 paman Nabi inilah yang mendapati Rasul SAW ketika berdakwah jadi Nabi dan Rasul. Maka terbagi menjadi 3 tadi. Yang beriman, Hamzah dan Al-Abbas. Kemudian yang membantu Nabi tapi tidak beriman, Abu Talib. Yang menentang dakwah Nabi luar biasa mati-matian, Abu Lahab, Abdul Uzza. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Bibi Nabi yang masuk ke dalam Islam, siapa namanya? Safiyah, barakallahu fiik. Ibunya siapa itu? Az-Zubair bin Awam. Selain Safiyah, ada lagi enggak? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang namanya Atikah atau Atikah. Ini diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Dan ada beberapa juga bibi Nabi SAW, ada Al-Barrah, ada Arwa, ada Amimah, ada Ummu Hakim. Adapun Atikah dan Arwa diperselisihkan tentang keislamannya. Tapi yang jelas adalah Safiyah, ibunda dari Az-Zubair bin Awam yang masuk ke dalam Islam. Nah, kisah meninggalnya Abu Talib disebutkan dalam sanad yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya, anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafah dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abu Jahal. Ketika menjelang meninggalnya Abu Talib, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya. Rasulullah SAW dikabarkan bahwa pamannya sedang nazak. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Talib. Masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya. Ketika pada saat itu, wa 'indahu Abu Jahal. Di sisi dari di sisi dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada Abu Jahal satu. Dalam Bukhari Muslim disebutkan Abu Jahal. Dalam riwayat lain disebutkan ada 2. Ada 2 orang yang menjadikan Abu Talib ini mati dalam keadaan kufur. Pertama Abu Jahal, yang kedua siapa? Ada yang tahu yang kedua namanya? Yang kedua ini yang ujung-ujungnya Allah takdirkan masuk dalam Islam ketika Fathu Makkah bersama Abu Sufyan. Abu Jahal mati dalam keadaan kufur ketika perang Badar. Tapi yang satu ini nih masuk ke dalam Islam ketika Fathu Makkah bersama Abu Sufyan. Padahal sebelumnya memusuhi Islam luar biasa orangnya yang kedua nih. Siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Sama-sama Bani Makhzum. Abdullah
bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kalau Abu Jahal nama asli siapa? Amr ibn Hisham Al-Makhzumi. Dua-duanya dari suku Bani Makhzum, yang memang selalu berselisih dengan Bani Hashim nih. Bani Makhzum selalu berlomba-lomba untuk jadi yang pertama kabilah di Mekah dengan Bani Hashim. Tokoh-tokoh besarnya ini nih. Abu Jahal, salah satunya Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Al-Makhzumi. Nah, dua ini disebut dalam riwayat. Kalau riwayat Bukhari Muslim sebutkan satu aja Abu Jahal. Tapi riwayat lain disebutkan dua. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan kepada paman tercintanya, Ayya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun tuhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membantumu nanti di hari kiamat. Satu kalimat yang aku bisa beralasan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Aku bisa memberikan hujjah kepada Allah bahwa engkau seorang muslim ini. Sebelum meninggalmu engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Allahu Akbar. Lihat di akhir-akhir sebelum wafatnya Abu Thalib. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW, kata para ulama, selalu berdakwah di setiap hidup dan kehidupan beliau. Disebutkan riwayat lain, kita berpindah dulu sedikit. Ketika ada seorang pemuda dari kalangan orang-orang Yahudi ingin meninggal, Rasulullah SAW datang ke pemuda ini. Kemudian mendakwakan pemuda ini, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Pemuda Yahudi ini kemudian menengok kepada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, ati' Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim itu, ikuti. Maka pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah dan Allah takdirkan meninggal. Maka Rasul SAW ketika keluar dari rumah pemuda itu, hati beliau bergembira luar biasa disebutkan. Kenapa? Berarti ada satu orang yang lepas, yang selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Lihat, bayangkan ya. Pantaslah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sifat beliau apa? Harisun alaikum. Sangat bersemangat untuk memberikan kalian hidayah. Sangat bersemangat untuk menjadikan kalian mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Itu di antara sifat Nabi kita Muhammad SAW yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Harisun alaikum. Jadi sehingga ketika seseorang ada yang selamat dari neraka Allah, hati beliau berbunga-bunga luar biasa senangnya. Nah, ini di antara keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, kamathali rajulin ata qawman faqal. Perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengannya seperti seseorang yang mendatangi suatu kaum kemudian berkata, apa perkataan kepada kaum tersebut? Ya qaum, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh dengan kedua mata kepalaku. Wa inni anan nadhirul uryan. Dan sesungguhnya aku adalah pengancam yang nyata bagi kalian, pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Fannajat, maka marilah menuju keselamatan. Allahu Akbar. Jadi aku, kata Nabi SAW, dengan suatu kaum itu perumpamannya seperti yang Allah utus kepadanya, suatu kaum mendatangi kemudian mengatakan, wahai kaumku, aku melihat dengan mata kepalaku ada pasukan yang siap menyerang kalian nih. Aku memberikan peringatan kepada kalian. Kalian mau selamat atau tidak? Nah, ini yang saya sebutkan. Maksudnya apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Memberikan peringatan dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmi fa'adlaju. Maka sebagian dari kaum itu mentaatinya. Mentaati Nabi SAW. Lalu mereka masuk bersamanya, mereka selamat. Itulah orang-orang Islam. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Fantalaqu ala mahalihim fanajaw. Pagi-pagi mereka diserang oleh pasukan musuh, lalu dihancurkanlah dan diluluh lantahkanlah luar biasa. Wa kadzdzabat ta'ifatun minhum. Tapi sebagian dari kaum mendustai. Ya, ente bohong, dusta, enggak benar nih. Subhanallah. Padahal orang ini mengatakan apa? Aku melihat dengan mata kepalaku ada apa? Kaum yang akan menyerang kalian. Fa asbahu makanahum. Maka mereka durhaka kepada diriku dan mendustakan apa yang aku bawa. Maksudnya apa? Mereka tetap pada tempat tersebut. Fasabahahumul jaysh fa ahlakahum wantaha wajtahahum. Maka ketika pasukan itu datang, pasukan itu kemudian menghancurkan dan meluluh-lantahkan orang-orang yang mendustai orang-orang tersebut. Dan itulah perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan dari kebenaran yang aku bawa, kata Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ini terakhir nih, ikhwani. Betul ya? Ini terakhir antara hidup dan mati seseorang nih ketika nazak sakaratul maut. Dan ini taufik dari Allah jelas. Katakanlah la ilaha illallah. Rasul masih berusaha agar pamannya bisa masuk dalam Islam di akhir-akhir penghujung hidupnya. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku bisa menolongmu nanti di hari akhirat. Satu kalimat yang aku bisa berhujjah nanti di hadapan Allah bahwa engkau seorang muslim, wahai paman. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang berbeda di dalam riwayat lain. Disebutkan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Yang perkataan itu akan aku persaksikan untukmu di hari kiamat di hadapan Allah. Apa kata Abu Talib? Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama ketika Rasul menyuruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib melihat kepada dua teman buruknya. Dua teman buruknya mengatakan apa? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya ayahmu Abdul Muttalib? Allahu Akbar. Sehingga kemudian Abu Talib terus melihat kepada Nabi. Nabi mengucapkan kalimat itu lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Melihat lagi pada dua temannya terus seperti itu. Sampai kemudian Allah wafatkan dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan kufur. Dalam riwayat ini nih, ketika Rasul mengucapkan asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, nanti akan aku persaksikan untukmu di hari kiamat kalimat itu. Apa kata Abu Talib dalam riwayat ini? Laula an tu'ayyirani Quraisy yaquluna innama hamalahu ala dhalikal jaza' la aqrartu biha 'ainak. Kalau bukan aku khawatir dicela oleh orang-orang Quraisy, mereka bisa mengatakan Abu Talib masuk Islam mengikuti agama ponakannya gara-gara panik, gara-gara takut aja itu. Kalau bukan karena aku takut orang Quraisy mengucapkan itu tuh, la aqrartu biha 'ainak. Maka aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat itu ya Muhammad. Allahu Akbar. Ini perhatikan ya kawan. Ini di ujung dari sakaratul maut ini, ujung kehidupan seseorang masih mikirin apa? Perkataan orang lain. Kalau bukan karena aku takut perkataan orang-orang Quraisy dapat mengatakan kepada diriku, Abu Talib ikut agama ponakannya gara-gara panik aja, gara-gara takut aja itu. Kalau bukan karena aku takut mereka mengucapkan itu, la aqrartu biha 'ainak. Maka aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat itu wahai Muhammad. Allahu Akbar. Kalau kita pikirkan ya, kalau kita pikir jahil ini, bodoh, betul ya? Ini antara surga neraka loh ini. Masuk surga atau masuk neraka. Khalidina fiha. Kekal dalam api neraka ini kalau mati dalam keadaan kufur, betul ya? Tapi masih yang difikirkan apa? Kalau bukan karena perkataan orang-orang Quraisy yang akan mencelaku. La ilaha illallah. Makanya penyakit nggak enakan. Penyakit apa nanti kata orang. Ini hati-hati banget ikhwan.
Abu Thalib meninggal gara-gara ini loh. Meninggal dalam keadaan kufur gara-gara ini loh. Na'udzubillah. Kalau bukan aku takut orang-orang Quraisy akan mencelaku bahwa Abu Thalib mati cuma gara-gara panik, mengucapkan kalimat itu gara-gara panik, aku akan membuatmu senang wahai Muhammad untuk bisa mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan Abu Thalib bisa mengucapkan kalimat tersebut. La ilaha illallah. Maka kesedihan yang sangat mendalam yang tertimpa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Abu Thalib, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi la astaghfirannaka laka ma lam anha ank." Demi Allah, la astaghfiranna lak. Aku akan memohonkan ampunan untukmu, wahai pamanku, malam anha anka, selama aku tidak dilarang. Karena pada saat belum ada syariat apa? Kita tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Belum ada tuh. Nah, ketika meninggalnya Abu Thalib baru diturunkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Surat ke-9 At-Taubah ayat ke-113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang musyrik. Jelas ya? Berarti ketika orang meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik, tidak boleh kita mendoakan agar Allah berikan apa? Ampunan kepadanya. Kalau mereka masih dalam keadaan hidup, kita boleh mendoakan agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Bahkan ini bagus, kan gitu ya. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik tersebut mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita mendoakan agar Allah ampuni apa? Mereka. Karena Allah Azza wa Jalla telah tegas mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Orang yang meninggal, mati, membawa dosa kesyirikan, membawa dosa kekafiran, dan tidak sempat bertobat dari dosa tersebut. Ini pasti mati dalam keadaan apa? Neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dari dosa syirik tersebut bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi orang yang meninggal, mati di dalam kesyirikan, dalam kemusyrikan, dalam kekafiran, sebaik apapun orang tersebut kepada manusia, sebaik apapun orang tersebut kepada makhluk Allah, kalau dia mati membawa dosa syirik, maka khalidina fiha, kekal dalam api neraka. Allah dan Rasul mengatakan itu luar biasa banyaknya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah dan dalilnya. Nah, baru kemarin orang nanya nih Pak Ustadz, kalau ada orang baik luar biasa sama orang, sama tamu, wah luar biasa Masya Allah, dia meninggal dalam keadaan syirik, maka jawabannya Allah Azza wa Jalla nggak ampuni. Kenapa? Karena adab yang paling tertinggi itu adab kepada Allah, dia tidak jalani, itu mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan, kan gitu. Adab yang paling tertinggi, akhlak yang paling tertinggi kepada Allah. Dan akhlak tertinggi kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Itu tidak dijalani. Makanya sebaik apapun manusia ketika dia mati dalam keadaan berbuat kesyirikan dan tidak sempat bertaubat dari kesyirikan tersebut, ini Abu Thalib contohnya. Langsung turun satu ayat, bayangkan. Khusus untuk apa? Melarang Nabi kita Muhammad SAW untuk mendoakan ampunan kepada Abu Thalib, subhanallah. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang-orang itu adalah kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Makanya ada satu bab khusus dalam kitab tauhid tentang masalah apa? Al-khauf minasyirik, takut dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim yang bapaknya tauhid nih, bapaknya para nabi dan rasul,
kekasihnya Allah. Doa kepada Allah agar Allah jauhkan apa? Dari perbuatan kesyirikan dirinya dan anak keturunannya. Bayangkan, subhanallah. Bagaimana dengan kita? Karena kita nggak tahu sama sekali, nggak ada yang bisa menjamin sama sekali. Apakah sampai akhir hayat kita, iman kita masih akan terjaga dalam hati kita atau tidak? Nggak ada yang bisa jamin sama sekali. Karena itu di antara doa yang paling sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, salah satunya adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Minta agar Allah azza wa jalla menetapkan apa? Istiqamah di atas Islam, di atas iman, sampai Allah azza wa jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Nah ini. Kemudian juga Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang lain di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa saja yang Allah azza wa jalla kehendaki. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Makanya jangan kaget loh, ternyata seorang nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak bisa berikan hidayah kepada pamannya, kepada ayahnya Azar, betul ya? Kemudian Nabi siapa yang tidak bisa berikan hidayah kepada anak dan istrinya? Nuh, kepada istrinya doang. Nggak bisa berikan hidayah kepada istrinya siapa? Lut, betul ya? Maka jangan jadi standar ukuran. Kalau misal ada seseorang berdakwah, itu keluarganya aja nggak benar. Terus kalau keluarganya nggak benar, dakwahnya nggak benar gitu. Nabi dan Rasul ada yang seperti itu, betul ya? Bahkan Nabi Nuh disebutkan berdakwah 950 tahun, hanya puluhan orang yang masuk ke dalam Islam. Subhanallah, lihat. Karena itu semua apa? Hidayatut taufiq, dan nanti kita akan sebutkan bahwa hidayah itu nanti terbagi dua secara umum. Nah, ini yang disebutkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, dan juga hadis yang lain menunjukkan bahwa bagaimana beratnya kisah kesedihan Nabi SAW pada saat itu. Pamannya meninggal, dan meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah, agama nenek moyang. Dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas berarti paman Nabi. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an 'ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Wahai Muhammad, wahai keponakanku, apa manfaat yang engkau berikan kepada pamanmu? Pamanmu ini siapa? Abu Talib. Kan sama-sama satu ini kan, kandung. Apa manfaat yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Talib? Karena dia dulu telah membelamu, bahkan marah untuk mendukungmu. Apa kata Nabi SAW? Huwa fi dahdahi min nar. Ia berada di tempat yang dangkal dari api neraka. Dahdah itu dasar, tapi yang dangkal. Bukan di keraknya neraka. Bukan yang paling bawah. Yang dasar, tapi yang dangkal. Itu dahdah. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, kata Nabi, maka Abu Talib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Kenapa? Kenapa ya kawan? Seandainya bukan karena aku, kata Nabi, ini diantara syafaat yang Rasul SAW berikan khusus kepada pamannya Abu Talib. Tapi syafaatnya ini nggak bisa mengeluarkan pamannya dari neraka, enggak. Tapi dikasih siksaan azab yang paling ringan di neraka. Nanti kita sebutkan riwayat yang lain. Tapi Rasul menyebutkan, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena syafaat yang aku berikan kepada pamanku tersebut, pamanku ini berada di keraknya api neraka. Kenapa? Karena pamanku ini siang malam aku dakwahi, dia tahu akan ilmu. Betul? Orang yang tahu akan ilmu pasti beda dengan orang yang tidak tahu dengan apa? Ilmu. Perhatikan nih.
Maka ketika kita nuntut ilmu agama, ikhwan, nggak boleh ilmu agama yang kita miliki cuma sekedar maklumat doang. Tahu maklumat? Hanya sekedar pengetahuan. Oh iya, saya tahu itu haram tuh, tapi masih dikerjakan sesuatu yang haram itu. Ini koleksi ilmu namanya. Ilmu agama kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh hanya sekedar maklumat. Nggak boleh hanya sekedar pajangan tapi nggak kita pakai dalam kehidupan kita. Nggak kita praktekkan, nggak kita amalkan. Salah ini. Ini, Rasul mengatakan, kalau bukan seandainya karena aku, Abu Talib berada di keraknya api neraka. Karena tahu, bayangkan siang malam didakwah oleh Nabi, tahu agama Islam ini yang benar dan seterusnya. Tapi Allah Azza wa Jalla nggak berikan hidayah kepada beliau, dari hidayah taufik, subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Talib. Apa itu yang paling ringan? Wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaghuhu. Dia memakai 2 sendal dari api neraka, 2 terompah dari api neraka. Tapi dari 2 sendal tersebut menjadikan otaknya mendidih. Bayangkan. Ini azab neraka yang paling apa? Ringan. Dan itu selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Dan itu selama-lamanya. Dipakaikan 2 sendal, 2 terompah dari api neraka. Saking panasnya luar biasa 2 sendal dari api neraka tersebut, otaknya mendidih. A'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salatu al-afiyah. Subhanallah. Nah, maka ketika meninggalnya Abu Talib seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma zalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib." Orang-orang Quraisy senantiasa takut dan lemah hingga meninggalnya Abu Talib. Karena ini yang Allah takdirkan apa? Palang pintu pertama nih, yang membela Nabi mati-matian luar biasa. Pertanyaan, kenapa Abu Talib membela Nabi dan dia tidak masuk ke dalam Islam? Nah, sebab apa Abu Talib membela keponakannya tapi dia nggak masuk ke dalam Islam? Beda sama Al-Abbas mungkin, deh. Dan Al-Abbas pun masuk Islam nanti. Apa yang menyebabkan Abu Talib bela ponakannya mati-matian, jadi garda terdepan untuk apa? Pasang badan untuk keponakannya ini Nabi Muhammad, tapi dia nggak masuk Islam? Hah? Asabiyah, barakallahu fikum. Jawabannya asabiyah, fanatik kesukuan. Fanatik apa? Kesukuan. Orang-orang Arab terdahulu, Quraisy terutama, itu fanatik kesukuannya luar biasa. Fanatik kesukuannya itu luar biasa. Dan itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana fanatiknya orang-orang jahiliyah terdahulu luar biasa, subhanallah. Karena fanatik kesukuan. Muhammad dari kabilah Bani Hashim, saya dari kabilah Bani Hashim. Siapa yang berani keponakanku dari Bani Hashim mengganggunya, maka berhadapan dengan diriku dan Bani Hashim seluruh. Ini di antara hikmah awal-awal dulu, mengapa Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan nasab yang mulia dan kabilah yang kuat. Kalau enggak, jadinya seperti apa? Keluarga Yasir tuh. Yang datang dari luar Mekah, di Mekah ketika masuk Islam disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai meninggal. Yasir dan juga istrinya Sumayyah. Betul ya? Nah, Allah takdirkan Nabi kita Muhammad SAW dari orang Quraisy, kabilah yang syaraf, kemuliaan luar biasa besar, kabilah yang kuat dipandang di kota Mekah, dan nasab yang mulia. Makanya nggak ada satupun orang-orang Quraisy mencela Nabi dari nasabnya, nggak ada sama sekali. Karena mereka tahu bagaimana nasab Nabi SAW yang sangat luar biasa mulianya. Nah, karena asabiyah, karena fanatik kesukuan. Nah, ini subhanallah. Ternyata fanatik kesukuan ini terkadang ada manfaatnya, ikhwan. Betul ya? Tapi kebanyakannya syar, kebanyakannya buruk. Betul ya? Fanatik kalau sekarang apa? Fanatik kepada klub bola. Gara-gara klub bola bisa mati orang tuh. Ini kan syar, buruk jelas, naudzubillah. Fanatik kepada seseorang misal, gara-gara orang tersebut orang bisa al-wala wal bara'nya, cinta dan bencinya bisa gara-gara orang tersebut tuh. Naudzubillah min dzalik. Tapi terkadang, ini contohnya, fanatik kesukuan tersebut terkadang bisa menghasilkan kebaikan. Contohnya nih, Abu
Abu Thalib, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan kisah ini. Nah, dari sini, ikhwan, ada banyak sekali faedah yang bisa diambil, yang bisa kita ambil dari wafatnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, subhanallah. Apa saja faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama, Syekh Profesor Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid mengambil banyak masuk luar biasa, masya Allah faedahnya. Yang pertama, kisah ini menunjukkan, kata beliau, kata para ulama, agungnya kalimat tauhid. Agungnya, besarnya, mulianya kalimat tauhid. Yang karena kalimat inilah seseorang bisa masuk ke surga atau bisa masuk ke neraka. Yang karena kalimat inilah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agungnya, besarnya, mulianya kalimat tauhid. Makanya seorang dai yang sayang kepada umat adalah seorang dai yang terus-menerus mengajarkan umat tentang tauhid sampai dia mati. Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau meninggal, wafat di atas muka bumi ini, beliau mengatakan apa? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. Tentang masalah apa ini? Tauhid. Betul ya? Masalah tauhid. Maka seorang dai yang sayang kepada umat adalah seorang dai yang terus-menerus memperingatkan umat tentang tauhid. Karena bahaya banget ini. Orang manusia terpeleset ke dalam kesyirikan. Allahu Akbar. A'udzubillahi min dzalik. Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kedurhakaan yang paling durhaka, an taj'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Azza wa Jalla mengambil tandingan-tandingan selain Allah, padahal engkau tahu Allah yang menciptakan dirimu. Masalah kesyirikan bahaya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka saya katakan tadi, seorang dai yang sayang kepada umat adalah seorang dai yang terus-menerus mengajarkan umat tentang tauhid. Dengan berbagai macam cara. Contohnya ini nih, masalah apa? As-sirah an-nabawiyah, betul ya? Masuknya pasti salah satunya pasti apa? Tauhid. Masalah tazkiyatun nafs, masalah adab, masalah apapun, pasti berujungnya ujung-ujung masalah tauhid nih. Karena dengan tauhid itulah kita diciptakan. Karena sebab itulah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh pamannya mengucapkan itu ketika di akhir-akhir hayat kehidupannya. Pantaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tapi enggak main-main ini. Ini hibah ilahiyah. Ini pemberian yang Allah Azza wa Jalla berikan tidak kepada semua hambanya, hamba-hamba Allah yang terpilih. Saya mau sampaikan di sini kalau nggak salah. Ada seorang perawat bekerja 30 tahun lebih di rumah sakit. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya kerja di rumah sakit 30 tahun lebih, senior, sampai pensiun. Yang saya lihat depan mata kepala saya, orang yang meninggal di rumah sakit. Kemudian dia dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dalam 30 tahun itu, yang saya lihat hanya 3 orang. Bayangkan, ini semua taufik dari Allah Azza wa Jalla, enggak mudah, luar biasa. Walaupun memang bukan cuma ini ya. Tanda-tanda husnul khatimah bukan cuma ini, tapi jelas ini yang paling apa? Yang paling besar, paling tinggi. Orang-orang yang ketika di akhir hayatnya Allah berikan kemudahan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua dari kisah wafatnya Abu Thalib ini, orang-orang musyrik paham makna kalimat la ilaha illallah. Ini yang kedua. Musyrik jahiliyah, musyrikin Quraisy itu paham tentang kalimat la ilaha illallah.
Bukan nggak paham, mereka paham. Qul la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW selalu berdakwah kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah. Kalian pasti akan beruntung, sukses, bahagia. Mereka paham apa makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Salah satu konsekuensinya berarti apa? Kami berarti harus menghancurkan kurang lebih ada 360 berhala yang ada sekitar Ka'bah. Kami berarti nggak boleh tawaf kecuali hanya kepada Allah. Kami nggak boleh mensujudkan kepala kami kecuali untuk Allah. Kami tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Kami tidak boleh bernazar kecuali nazar ini untuk Allah. Kami tidak bisa beribadah kecuali ibadah tersebut hanya untuk Allah. Mereka paham kata kalimat itu. Sehingga mereka mengatakan, dan Allah sebutkan dalam surat-surat itu kan, ja'alal alihata ilaha wahida. Wahai Muhammad, apakah kami harus menjadikan Tuhan itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Itu perkara yang aneh, Muhammad. Nah, mereka biasa menyembah banyak Tuhan, betul ya? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan setiap kabilah ada berhalanya masing-masing. Setiap rumah ada berhalanya masing-masing. Di Masjidil Haram ada berhala yang luar biasa banyaknya. Berarti kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada konsekuensi di belakang kalimat itu. Nah, perhatikan baik-baik nih, kawan. Kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata beribadahnya masih kepada selain Allah, berarti dia nggak paham tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Nggak paham dia. Kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata apa? Menyembelih untuk kepada selain Allah, memberikan tumbal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah yang menjadikan takutnya tersebut menghinakan dirinya, mengagukan sesuatu makhluk tersebut. Itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Bertawakal bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Berdoa bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Ini ibadah, ya kawan. Orang-orang musyrik paham tentang kalimat la ilaha illallah. Dan ini bedanya dengan apa? Bedanya dengan banyak dari kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu apa konsekuensi dari kalimat tersebut. Dia nggak jalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Berarti apa? Dia tidak berilmu tentang kalimat itu, nggak tahu. Hanya mengucapkan dengan lisannya, tapi nggak tahu apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Allah Azza wa Jalla. Salah satu konsekuensi. Oh, subhanallah, ini luar biasa. Banyak. Jadi ketika seseorang meninggal di dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka orang tersebut pasti menjadi penghuni apa? Penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga. Yang ketiga ini menarik nih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ada hikmah besar. Yang ketiga, hikmah besar Abu Thalib tetap dalam keadaan kafir sampai wafat. Ada hikmah besar kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Abu Thalib tetap dalam keadaan kafir. Allah takdirkan jelas ini kan. Sampai maut menjemputnya. Karena kita tuh bersama, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Semua yang Allah takdirkan kepada orang-orang yang beriman, pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Baik kita tahu hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya. Betul? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan. Perhatikan. Saya langsung artikan. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka tentu ia tidak bisa mencegah kaumnya ketika mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Betul? Ini menarik, luar biasa nih. Saat ini Abu Thalib masuk Islam, udah nggak bakal dipandang lagi sama orang-orang kafir Quraisy. Oh, ini musuh saya juga berarti. Sama seperti Hamzah, kan gitu ya? Tapi Allah takdirkan satu masuk Islam, Hamzah membela Nabi. Satu nggak masuk Islam tapi tetap bela Nabi. Kan bingung orang-orang Quraisy, betul ya? Wah, dua paman besarnya ini dua-duanya ngedukung beliau, luar biasa nih. Yang satu masuk Islam, yang satu enggak. Yang terutama pasti mereka lebih memandang siapa? Yang enggak masuk Islam ini, betul ya? Oh, ini barisan kami. Abu Thalib nih. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka tentu ia tidak bisa mencegah kaumnya.
untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ia bisa membela keponakannya sesuai dengan kemampuannya, baik dengan perbuatan, perkataan, jiwa, harta. Akan tetapi ia tidak diberi hidayah iman. Ada hikmah yang besar di balik itu semua. Kita hanyalah bisa beriman dan pasrah akan keadaan ini. Seandainya Allah tidaklah melarang untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, tentu kita akan tetap berdoa kepada Allah agar Abu Thalib diampuni dan mendapatkan rahmat. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla larang kita kaum muslimin untuk mendoakan rahmat ampunan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik dan kafir. Nah ini nih yang ketiga nih. Ternyata ada hikmah besar. Para ulama mencari-cari nih. Apa hikmahnya nih subhanallah. Salah satunya ditemukan ini. Seandainya Abu Thalib masuk ke dalam Islam, dia nggak bisa lagi tuh mencegah kaumnya untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Ajib, Masya Allah. Yang keempat. Nah, ini penting nih kawan bagi kita semua. Persahabatan dengan teman yang buruk akan membawa kepada kesesatan. Allahu Akbar. Persahabatan dengan teman yang buruk akan membawa kepada kesesatan. Hati-hati nih. Kita sering ngomong, iya Pak Ustadz, anak-anak saya jaga pertemanannya, saya jaga circle-nya. Bukan cuma anak-anak, kita juga. Karena nggak ada jaminan anak-anak kita jaga circle-nya, kita nggak dijaga. Akhirnya kita yang menyimpang, anak-anak kita nggak malah. Kan gitu ya. Bertemanlah, teman dekat jelas ya. Sahabat karib ya. Bukan hanya sekedar kenal. Kalau sekedar kenal, supel silahkan. Tapi kalau teman dekat, sahabat karib, pilih teman dekat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman karibnya tersebut. Rasul memerintahkan gitu loh, "Falyanzur." Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman karib kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah Allah Azza wa Jalla tunjuki kita ke dalam Islam selain Allah memberikan akhis salih, teman-teman sahabat-sahabat yang saleh dalam kehidupan kita. Wah, itu kenikmatan besar ya. Wallah, itu kenikmatan besar. Dengan segala kekurangan sahabat kita. Kenapa? Sebagaimana kita manusia pasti ada kekurangan dan aib, teman kita juga pasti ada kekurangan dan aib, betul ya? Selama kekurangan dan aibnya tersebut tidak fatal, ada masalah kan gitu. Kecuali memang memberikan madarat besar kepada kita dan orang lain, ini lain cerita. Tapi kalau ternyata, dia ternyata memang seperti itu, nah khalas, itu namanya tasamuh. Saling toleransi, saling memaafkan, kan gitu. Sebagaimana saudara kita punya salah dan aib, saudara kita pasti punya. Selama salah dan aib yang tersebut tidak fatal, kalau sekali lagi saya katakan, kalau fatal, udah selesai gitu. Begitu bukan teman yang soleh kalau gitu, bisa bahaya kan gitu ya. Tapi kalau hanya sesuatu yang bukan prinsip dan seterusnya, manusiawi. Gak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika hari itu, di kiamat, orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang zalim nanti di hari kiamat akan berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Saking menyesalnya luar biasa. Yaqul, seraya mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalannya para rasul. Allahu Akbar. Laita itu dalam bahasa Arab angan-angan kosong yang nggak mungkin terjadi. Ya laitani, seandainya aku, coba dulu aku ya. Allahu Akbar. Ya wailata, sungguh celaka diriku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba dahulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku. Ya Allah. Kenapa si fulan ini nih? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani.
Karena sungguh si fulan nih, teman dekatku ini, sahabat karibku ini, telah menjauhkan aku dari hidayah Al-Quran. Padahal hidayah Al-Quran itu datang kepada diriku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan benar-benar tidak akan pernah mau menolong manusia. Pasti menjadi musuhnya manusia. Subhanallah. Lihat ayat ini menjadi dalil yang sangat tegas. Nanti di hari kiamat pasti akan ada orang-orang yang menyesal karena salah dalam mengambil teman dekatnya. Dan itu sudah banyak terjadi, ikhwan. Kenapa ente maksiat? Iya, Ustaz, diajakin. Kenapa ente narkoba? Iya, gara-gara pertama dikasih sama teman. Kan gitu ya? Kenapa ini berbuat keburukan? Kenapa ini berbuat dosa? Teman, Ustaz. Berapa banyak seperti itu? Kenapa? Al-qulubu dha'ifah. Hati manusia itu lemah. Wasyubha khattafah. Dan syubhat itu menyambar-nyambar. Apalagi dari teman yang buruk. Allahu Akbar. Hati-hati baik-baik benar-benar. Pilih circle dalam pertemanan kita, nggak main-main. Ketika circle kita buruk, ganti. Hijrah dari circle tersebut. Jangan takut. Allah Azza wa Jalla pasti akan ganti teman-teman yang jauh lebih baik daripada teman-teman yang buruk yang kita tinggalkan itu. Bahkan jangan takut nggak punya teman di atas muka bumi ini. Banyak, masih banyak insya Allah. Teman-teman yang bisa kita jadikan teman yang soleh dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena Abu Talib salah satu sebabnya mati dalam keadaan kufur gara-gara dua teman apa? Buruknya, terutama Abu Jahal. A'udzubillahi min dzalik. Nah, satu lagi siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah. Yang kelima, nyambung di antara sebab su'ul khatimah, kematian yang buruk, adalah karena pengaruh teman yang buruk. Pengaruh circle yang buruk. Di antara sebab su'ul khatimah, kematian yang buruk, adalah karena pengaruh teman yang buruk. Abu Talib mengatakan tadi apa? Seandainya aku tidak khawatir orang-orang Quraisy mencelaku karena aku masuk ke dalam agamamu, wahai Muhammad, cuman gara-gara panik dan takut, aku akan ucapkan apa yang menjadikan dirimu senang, wahai Muhammad. Berarti dia masih memikirkan teman buruknya tuh, bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Fala ilaha illallah, yang menjadikan Abu Talib mati dalam keadaan apa? Kufur. Yang keenam, Allahu Akbar. Yang menjadikan standar ukuran orang itu baik atau buruk, salah satunya pada akhir hayatnya. La ilaha illallah, subhanallah. Allahu Akbar. Salah satu yang menjadi standar ukuran orang itu baik atau buruk adalah pada akhir hayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kalian sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan Islam. Dari Sahal ibn Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Fi riwayah, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tergantung penghujungnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, fi ma'anal hadis, karena ada seseorang yang berbuat amalan-amalan surga luar biasa, amal baik. Lau mata ala dzalik dakhala al-jannah. Kalau dia mati di atas perbuatan baik itu, dia masuk surga. Tsumma yatahawwal, kemudian berubah. Berubah di akhir hayatnya, dia melakukan amal-amal penghuni neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi kita yang sebenarnya, ikhwan, bukan kita yang masa lalu. Kita yang sebenarnya bukan kita yang sekarang, dan kita yang sebenarnya bukan juga kita yang masa depan, tapi kita yang sebenarnya adalah ketika kita merenggut sakaratul maut. Dapatkan su'ul khatimah atau dapatkan husnul khatimah. Nah, makanya para ulama mengatakan apa? Jangan kalian berpegang kepada orang-orang yang masih hidup, karena orang yang hidup tidak lepas dari fitnah. Tapi berpeganglah kepada orang-orang yang sudah meninggal, wafat,
dan mereka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Allah menjamin mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bahas masalah al-maut, kematian ini, ikhwan, subhanallah, bohong kalau kita tidak menjadikan diri kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, taklid buta atau fanatik asabiyah kepada nenek moyang ataupun tradisi itu berbahaya. Taklid buta, fanatik pada nenek moyang, tradisi, budaya, dan tidak kemudian mengindahkan batas-batas syariah, itu bahaya banget. Itu bahaya. Kalau tradisi, budaya tersebut sesuai dengan syariat, silahkan kerjakan. Tapi kalau tradisi tersebut menyerempet kepada sesuatu yang haram dalam syariat Allah, minta maaf. Katakan, saya nggak mau melakukan. Karena yang jadi standar ukuran bukan kebanyakan orang, bukan tradisi, bukan nenek moyang, tapi jadi standar ukuran Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu yang jadi standar ukuran kebenaran. Oh, kebanyakan orang melakukan itu, Ustaz. Siapa yang bilang? Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ketika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka manusia-manusia itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Lihat, Allah sebutkan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 22. Surat Az-Zukhruf ayat 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Ya, sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti jejak mereka. Allahu Akbar. Padahal bapak-bapak mereka sama sekali tidak dapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain lebih ma'ruf dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Kita dakwahkan nih, ini dalilnya, ikuti apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Kan gitu ya? Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka jawab, tidak, enggak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka sama sekali nggak dapatkan dapatkan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Ini kata para ulama, salah satu tabir penghalang hidayah seseorang dapatkan hidayah Allah, salah satunya ini nih. Fanatik buta luar biasa kepada nenek moyang, adat istiadat, budaya. Bukan berarti Islam melarang itu semua, tidak. Silahkan melakukan sesuatu budaya, adat istiadat selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan, minta maaf. Agama saya jelas lebih berharga dari segala sesuatu di atas muka bumi ini. Yang keberapa tuh? 6. 8. Yang ke-8. Hidayah ada 2. Yang saya katakan tadi. Hidayah secara garis besar itu ada 2 macam. Ibnu Qayyim menyebutkan 4, tapi 2 ini yang paling penting. Hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatul irsyad wad dalalah atau hidayatul bayan wal irsyad, sama saja. Pertama namanya hidayatul irsyad wad dalalah. Apa itu? Hidayah berupa memberi petunjuk kepada orang lain, penjelasan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang syirik, ini yang tauhid, kan gitu. Penjelasan, ini dalilnya nih.
Menjelaskan. Seperti yang saya lakukan nih. Menjelaskan. Antum mau terima atau tidak, ada hidayah kedua. Apa yang saya sebutkan sekarang ini, apa yang saya sampaikan sekarang ini namanya hidayatul irsyad wad dalalah. Atau dalam istilah ulama lain, hidayatul bayan wal irsyad, sama saja. Penjelasan. Hidayah berupa memberi petunjuk kepada orang lain berupa penjelasan, dalil, hujjah. Yang kedua, hidayah taufiq. Hidayah apa? Taufik. Itu hidayah untuk membuat seseorang itu taat kepada Allah. Nah, kalau yang kedua ini khusus biyadillah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama, siapapun bisa kasih itu. Betul ya? Para nabi dan rasul, ulama, ustadz, dai, teman, orang tua, masyarakat, siapapun bisa nih. Nasihat yang baik, memberikan arahan yang baik. Adapun ketika orang tersebut memberikan sesuatu yang baik dari dakwah, orang itu mau terima atau tidak, ada hidayah kedua namanya hidayah taufiq. Ini jelas di tangan Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya hidayah yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Yang kedua khusus siapa? Di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura di ujung ayat 52. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa dimaksud? Yang pertama, hidayah al-bayan, al-irsyad, ad-dalalah. Nabi Muhammad SAW memberikan itu tuh. Ujangan-ujangan kan gitu ya. Nah, ketika Rasul SAW memberikan hidayah yang pertama ini nih, orang itu mau terima atau tidak, orang itu jadi taat atau tidak, orang itu jadi saleh atau tidak, orang itu jadi takwa atau tidak, baru hidayah yang kedua masuk di situ. Hidayah taufik. Rasulullah SAW memberikan kepada pamannya hidayah pertama luar biasa itu. Seumur hidup beliau mungkin. Semenjak beliau diberikan amanah menjadi nabi dan rasul, kan gitu ya, 10 tahun kurang lebih. Tapi Allah Azza wa Jalla nggak bukakan hati dari pamannya. Allah nggak berikan hidayah kedua, hidayah taufik. Untuk bisa taat, nurut, tunduk, pasrah, takwa kepada Allah. Nah, berarti kita kewajiban kita cuma yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, kita nggak bisa berikan maksa orang. Oh yuk datang ke masjid itu, seret-seret orang, kan nggak mungkin kan gitu. Maka sering kata para ulama apa? Ketika kita memberikan hidayah yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad kepada manusia, penjelasan, dalil, hujjah, jangan lupa ketika di malam hari dan di waktu-waktu istijabah untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kita dakwahi tersebut ya Allah. Nah, kita sering biasanya terpaku dari penjelasan doang. Ini dalilnya nih, mau terima syukur, nggak terima udah salah. Berapa banyak Nabi SAW mendoakan orang-orang yang apa? Orang-orang yang beliau dakwahi agar mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dalil yang kedua tadi itu dalam surat apa? Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa berikan hidayah. Hidayah apa di sini? Hidayah kedua, hidayah taufik. Kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi kamilah yang memberikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki. Berarti apa? Kewajiban bagi seorang muslim wajib berjuang sekuat tenaga dalam berdakwah. Berjuang sekuat tenaga, ya Pak. Dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla agar manusia banyak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Selama caranya sesuatu yang halal, selama niatnya benar, selama ikhlas karena Allah, jalan bismillah. Berbagai macam cara berdakwah dengan kemampuan masing-masing insyaallah. Yang kesembilan, dahsyatnya siksa neraka. Dahsyatnya siksa neraka. Karena Abu Thalib disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan siksaan yang paling apa? Ringan. Dikasih terompah, sendal dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, bayangkan, subhanallah.
Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Maka wajiblah kita selalu lari dari neraka Allah ini ya, kawan. Yang ke-10, kisah ini menunjukkan, kata para ulama, sahnya taubat atau keislaman seseorang sebelum kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongannya. Jadi taubat seseorang, keislaman seseorang itu sah, diterima insyaallah taala sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat. Yang ke-11, seorang muslim punya kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabatnya. Seorang muslim punya kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabatnya. Salah satu bentuk kebaikan kita, berbuat baik kita kepada karib kerabat kita apa? Ini mendakwahi mereka, betul ya? Mengajak mereka untuk memeluk Islam, mendakwahi mereka agar mereka dapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, memulai dakwah dari skup yang paling dekat dengan kita, kemudian melebar terus seperti itu. Yang ke berapa itu? 12. Orang yang mati dalam keadaan kafir tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat kepadanya. Jadi orang ketika meninggal mati dalam keadaan kafir, musyrik, ternyata Islam membedakan itu semua sudah. Berbeda ketika masih di dunia. Kalau dia sudah meninggal, selesai berarti. Maka tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat kepada orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kekufurannya atau kesyirikannya. Yang terakhir, amalan kebaikan orang kafir tidak teranggap. Amalan kebaikan orang kafir tidak teranggap di akhirat, bukan di dunia, di akhirat, kalau dia mati dalam keadaan kafir. Jadi amalan kebaikan orang kafir, sebaik apapun, sebanyak apapun, Allah balas di dunia. Tapi tidak di akhirat kalau dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Kalau dia masuk ke dalam Islam, maka amalan kebaikannya akan ngikut itu semua. Nah, ini nikmatnya Islam, Masya Allah, betul ya? Amalan keburukannya kalau dia masuk Islam ditutup. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menutup dari apa? Amalan keburukan semuanya. Masuk Islam, habis. Nol semua amal keburukannya. Amal kebaikannya gimana? Nol. Enggak. Amal kebaikannya dapat tuh. Dengan syarat dia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, berbuat kesyirikan, maka amal kebaikannya tidak akan dianggap di hari akhirat. Allah akan balas di dunia aja. Sebaik apapun orang tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak baik kepada Rabbul Alamin. Dia tidak baik kepada yang menciptakannya dan memberikan berbagai macam kenikmatan rizki kepadanya, kepada Allah. Dan Allah perintahkan yang paling tertinggi adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, ternyata dia tidak lakukan itu. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran wafatnya Abu Talib. Semoga dari pelajaran-pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam manfaat yang besar bagi kehidupan kita dari kisah-kisah ini. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, suami saya mu'allaf dan suami saya sudah meninggal. Apakah kalau saya mengirim doa untuk almarhum suami, saya harus memakai bin orang tua yang masih Nasrani? Enggak. Hatta kita tidak menyebutkan nama orang yang mau kita doakan tersebut, hanya misal kita niatkan dalam hati doa tersebut, tidak ada masalah. Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang masalah ini. Tapi kalau kita mau sebutkan, ya Allah ampunilah dosa-dosa suamiku, yang terlihat atau yang tidak terlihat, dari awal sampai akhir, dari yang kecil sampai yang besar, selesai. Jadi nggak perlu menyebutkan apa bin ini, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang masalah tersebut. Bahkan saya katakan tadi apa? Kalau kita tidak menyebutkan nama suami kita atau nama orang yang kita mau tuju dari doa-doa tersebut, tapi kita niatkan saja, Allah Azza wa Jalla Maha tahu akan hal tersebut. Panjang masalah ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Izin bertanya, paman saya meninggal dengan cara bunuh diri. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Tetapi beliau adalah seorang muslim. Apakah saya dan keluarga boleh mendoakan mohon ampunan? Boleh. Boleh, insya Allah boleh. Kenapa? Orang-orang yang meninggal bunuh diri, selama dia seorang muslim, pada hakikatnya dia muslim, nggak batal keislamannya. Kecuali dia menghalalkan bunuh dirinya tersebut. Dia mengatakan bunuh diri ini halal. Nah, ini lain cerita. Berarti kan dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Dan saya yakin insya Allah orang yang bunuh diri, nggak ada yang menganggap bunuh diri ini halal. Mereka melakukan itu tidak lain tidak bukan karena apa? Stresnya mungkin, pikiran yang tertekan mungkin, depresi yang berlebihan, kan gitu ya. Dan insya Allah dalam hatinya dia tidak menganggap bahwa bunuh diri ini perbuatan yang benar. Jadi insya Allah Ta'ala dibolehkan dia mendoakan agar Allah Azza wa Jalla berikan ampunan kepadanya, karena bukan termasuk orang-orang kafir. Tapi dia mati dalam keadaan Islam, tapi berbuat dosa besar. Berbuat dosa besar berarti tadi itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang meninggal membawa dosa besar selain kesyirikan ya. Selain kesyirikan, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah mau ampuni atau Allah azab. Tapi kata para ulama, kalau orang tersebut masih ada iman dalam hatinya, seberat biji zarrah, Allah Azza wa Jalla enggak akan kekalkan dia dalam api neraka. La yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka. Maksudnya apa? Tidak akan kekal dalam api neraka. Orang-orang yang di dalam hati mereka adalah ada iman seberat biji zarrah dalam hatinya. Insyaallah yang seperti ini dia tidak kufur. Dan ini pelajaran bagi diri kita ya, ketika kita mendengar seperti ini, doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena nggak ada sama sekali jaminan bahwa kita nggak seperti ini. Doa kepada Allah agar kita terhindar dari hal seperti itu, anak keturunan kita terhindar dari seperti itu, kaum muslimin yang lain terhindar dari seperti ini, dan seterusnya. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara menasehati atau mengajak orang terdekat kita untuk taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak caranya. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini, cara berdakwah kepada manusia. Yang pertama, nasihati dengan kata-kata yang lembut, yang halus, yang bisa menarik simpatinya. Yang kedua, berikan hadiah terlebih dahulu atau berikan kebaikan kepadanya terlebih dahulu. Sehingga sebelum kita dakwahkan dia tahu bahwa kita menginginkan kebaikan untuknya. Bisa berikan kebaikan, bisa berikan akhlak kita yang terbaik kepadanya, kan gitu. Yang ketiga, bisa dengan apa? Mengajaknya berziarah kubur agar mengingat kematian. Yang keempat, bisa mengajaknya ke majelis ilmu seperti ini agar menambah keimanan. Yang kelima, bisa mewarnai circle pertemanan diri mereka agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah mungkin lewat temannya, kan gitu. Yang keenam, jangan lupa untuk bangun di tengah malam, di sepertiga malam, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai dan dia ingin dakwahkan agar Allah menerima hidayah taufiknya, kan gitu. Dan jangan pernah putus asa, ikhwan. Karena banyak orang mengatakan, wah dia sih susah Ustaz kayaknya. Dapat hidayah berat kayaknya nih Ustaz.
Emang siapa dirinya? Abu Jahal emang luar biasa, separah itu luar biasa kan gitu. Berapa banyak manusia-manusia yang zaman Nabi yang mungkin di kepala kita, wah ini mustahil masuk Islam. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, betul ya? Sampai ketika sebagian dari sahabat ingin hijrah ke Habasyah, kemudian apa? Umar lewat, sedih Umar. Melihat ini saudaranya masuk Quraisy, sama Quraisy ingin hijrah. Sedih. Kata istrinya ini mengatakan kepada suaminya ketika datang, kayaknya Ibnu Khattab ini beda tadi. Mungkin terbuka hatinya untuk menerima Islam. Suaminya mengatakan apa? Engkau mengharapkan Islam Umar bin Khattab? Jangan mengharapkan Islam Umar bin Khattab sebelum keledainya masuk Islam. Tapi ternyata Allah berikan apa? Umar bin Khattab masuk Islam bahkan melebihi dirinya, luar biasa. Betul? Masya Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa mengharapkan hidayah taufik kepada orang-orang yang kita dakwahi tersebut. Dan seorang dai, ikhwan, harus punya rasa optimis ketika dia dakwah. Kalau dia nggak punya rasa optimis ketika dakwah, nggak akan pernah dakwah dia. Ya, cuma segini yang hadir. Ya, cuma sedikit orang yang dapat hidayah. Salah ini. Harus punya rasa optimis yang besar. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan hidayah kepada orang-orang, insya Allah. Lewat tangan saya atau lewat tangan orang lain. Yang penting saya berusaha, doa kepada Allah, tawakal. Urusan hasil Allah yang berikan. Itu harus ada pada diri seorang muslim, bahkan bukan hanya seorang dai, kata para ulama ketika mendakwahkan. Salah satunya dengan doa. Kenapa? Karena hati kita yang punya bukan orang lain, bahkan yang punya bukan diri kita sendiri, tapi yang punya Allah Azza wa Jalla hati kita. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan kemanapun yang Allah kehendaki. Nah, jadi bangun di tengah malam sepertiga malam dan doa kepada Allah di waktu-waktu istijabah. Sering luar biasa. Agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dia dakwahi. Akan dia cintai untuk mendapatkan hidayah Islam tersebut atau hidayah sunnah tersebut. Dan masih banyak lagi cara-cara insya Allah. Tapi mudah-mudahan itu cukup ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.